Faitammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun sedih melihat sahabatnya yang kerdil, yang kecil, karena menyuarakan daripada firman Allah ditampar oleh Abu Jahal sehingga telinga Abdullah bin Mas'ud robek. Di saat Rasulullah SAW sedih, di saat para sahabat sedih melihat Abdullah bin Mas'ud, fanazala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dohikan, dalam keadaan tertawa. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan siapapun dari kalangan kaum muslimin, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagaimana status ekonominya, jangan sekali-kali kita remehkan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di dalam segmen Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmah Islam, nikmah iman, nikmah kesehatan dan nikmah waktu luang. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mustami'in, jamaah para pendengar program Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai Shahibus Sirril Mustafa, sahabat yang memegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sahabat pun mungkin dalam penampakan zahirnya, postur tubuhnya tidak sama dengan sahabat yang lain, namun di balik itu beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kerdil. Bahkan di dalam riwayat, panjang atau tinggi daripada tubuh beliau nahwa dhira, itu kurang lebih 1 dhira atau mungkin 50 sampai 60 cm. Dan di sini ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin mengambil daripada batang atau kayu siwak, maka faja'alat ar-rih takfuhu. Maka tiba-tiba ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud menaiki pohon arok ingin mengambil ranting daripada siwak, maka ada angin yang bertiup sehingga membuat ini sahabat Abdullah bin Mas'ud terbang. Jadi angin pun bisa menerbangkan tubuh Abdullah bin Mas'ud. Maka dari situ ketika melihat kejadian tersebut, sebagian daripada sahabat Nabi Muhammad tertawa. Fadhahikal qaum minhu, sahabat Nabi tertawa. Faqala Rasulullah SAW, mimma tadhakun, apa yang membuat kalian tertawa? Apa yang membuat kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min diqati saqih, karena kecilnya, pendeknya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini Nabi Muhammad SAW beliau bersumpah menjawab daripada jawaban sahabat Nabi dengan perkataan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, lahuma, itu betis Abdullah bin Mas'ud, fil mizan, di timbangan mizannya Allah, athqal min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya tidak semua kekurangan itu adalah kekurangan. Namun kekurangan yang ada di dalam diri manusia bisa menjadi satu buah maziyah atau kelebihan yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud.
Di dalam satu kisah yang mungkin sudah masyhur di berbagai macam kitab, bahkan di dalam kitab Jawahirul Al-Lu'lu'iyah, ini pun dikisahkan ada satu kisah Abdullah bin Mas'ud yang sangat luar biasa. Bahkan kita mengetahui musuh Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal, itu pun penggal ada di tangan Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan Abu Jahal, musuh Nabi yang sangat luar biasa, postur tubuhnya besar, kekuatannya kuat, namun beliau terpenggal ada di tangan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ketika turun daripada surat Ar-Rahman, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "Man yaqra'uha ala Quraisy?" Adakah di antara kalian, wahai sahabatku, yang berani untuk membawakan ini surat di hadapan kaum kafir Quraisy? Maka di saat itu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya, wahai Rasulullah, yang akan membawakan daripada surat Ar-Rahman di hadapan kaum kafir Quraisy. Dari kisah ini pun, dari pernyataan ini pun, para ulama mengatakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud awwalu man jahara bil Quran minas sahabah, adalah paling pertamanya sahabat Nabi yang berani menyuarakan ayat Al-Quran, firman Allah, di hadapan kaum kafir Quraisy. Sebelumnya tidak ada. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama yang berani menyuarakan, menyampaikan ayat Al-Quran di depan kaum kafir Quraisy. Maka di saat Abdullah bin Mas'ud menerima tawaran Nabi, wa dhahaba ilaihim, maka Abdullah bin Mas'ud pun mendatangi mereka, orang-orang kafir Quraisy. Fara'ahum mujtami'ina haulal Ka'bah, maka di saat itu Abdullah bin Mas'ud mendapatkan bahwasannya para pembesar kafir Quraisy sedang berkumpul ada di sekitaran Ka'bah, yang bernama tempat tersebut Darun Nadwa, tempat berkumpulnya para pembesar kaum kafir Quraisy. Di saat itu faftahil qira'ah biha, Abdullah bin Mas'ud pun beliau memulai menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ar-Rahman, di hadapan para pembesar kaum kafir Quraisy. Faqama Abu Jahal falatamahu. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyuarakan daripada surat Ar-Rahman tersebut, maka berdirilah Abu Jahal falatamahu dan menampar Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan Abdullah bin Mas'ud yang tinggi tubuhnya 50-60 cm ditampar oleh Abu Jahal. Ketika ditampar, maka wasyaqa udhunahu, telinga Abdullah bin Mas'ud pun robek. Di sini fadhahaba wa ainahu tadma, Abdullah bin Mas'ud pun kembali menemui Nabi Muhammad dan menceritakan akan kisah yang beliau alami. Fa'itammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun sedih melihat sahabatnya yang kerdil, yang kecil, karena menyuarakan daripada firman Allah ditampar oleh Abu Jahal sehingga telinga Abdullah bin Mas'ud robek. Di saat Rasulullah SAW sedih, di saat para sahabat sedih melihat Abdullah bin Mas'ud, fanazala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dhahikan, dalam keadaan tertawa. Jibril tertawa di saat Nabi Muhammad sedih melihat sahabatnya yang robek telinganya. Faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun bersabda, bertanya kepada malaikat Jibril, "Anta tadhak wa ibnu Mas'ud yabki, wahai Jibril, engkau tertawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud menangis. Kenapa?" Maka faqala, malaikat Jibril mengatakan, "Sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak." Engkau akan mengetahui, wahai Rasulullah, kenapa aku tertawa. Maka di saat itu Rasulullah diam dan ingin menunggu jawaban daripada apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Hinggalah di dalam perang Badar, falamma kana yaumu badrin wa nasarallahu muslimin, di saat perang Badar Allah pun menolong orang-orang muslim. Di saat itu kaum muslimin menang, dan Amarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyuruh, memerintahkan Ibnu Mas'ud kepada Abdullah bin Mas'ud ayyakhudha rumhahu, untuk mengambil tombaknya dan mengecek siapa di antara para kaum kafir yang masih hidup, maka habisi. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengecek satu persatu
orang-orang daripada kaum kafir yang tergeletak ada di perang Badar. Maka sampailah ini Abdullah bin Mas'ud menemui Abu Jahal. Ketika dilihat Abu Jahal sudah tergeletak tak berdaya, wahwa mutalaqan fi syara'il halak. Ini Abu Jahal sudah ada di ambang kematian. Maka fakhafa ayyakuna bihi quwwah. Ini Abdullah bin Mas'ud takut kalau Abu Jahal ini masih ada kekuatan untuk melawan Abdullah bin Mas'ud. Maka fawadda'a rumhu fi anfihi min bu'din. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menggunakan tombaknya untuk mengecek apakah ini Abu Jahal masih ada kekuatan atau tidak. Ini Abdullah bin Mas'ud memakai tombaknya mengecek ada di hidung Abu Jahal. Disenggol-senggol, ditusuk-tusuk apakah ini Abu Jahal masih ada kekuatan atau tidak. Di saat Abdullah bin Mas'ud sudah mengetahui Abu Jahal sudah diambang kematian, irtaqa ala sadrih. Abdullah bin Mas'ud pun menaiki dada Abu Jahal. Dinaiki dada Abu Jahal, waqata'a ra'sahu. Di sini Abdullah bin Mas'ud ingin memenggal daripada kepala Abu Jahal. Namun di saat Abdullah bin Mas'ud ingin memenggal kepala Abu Jahal sempat melontarkan beberapa kalimat. Di antaranya Abu Jahal menawar kepada Abdullah bin Mas'ud untuk ketika memotong daripada kepalanya agak sedikit naik atau agak sedikit diturunkan, agar ketika beliau didapati oleh orang-orang terlihat gagah di dalam kematiannya. Dan Abu Jahal mengatakan bahwasannya sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad, aku musuhnya ada di dunia dan musuhnya ada di hari kiamat. Bayangkan Abu Jahal mengatakan dia adalah musuh Rasulullah di dunia sampai akhirat. Maka dari ucapan Abu Jahal ini Rasulullah mengatakan, Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih parah, lebih jelek daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa di saat diambang kematian tenggelam di laut, maka itu Fir'aun sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena nyawa sudah di kerongkongan maka tidak diterima oleh Allah. Maka ini Abu Jahal, Fir'aunnya Nabi Muhammad, walaupun sudah diambang kematian, dia pun mendeklarasikan bahwasannya dia musuh Nabi Muhammad di dunia sampai di akhirat. Maka di saat itu mulailah Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan merobek telinga daripada Abu Jahal. Di saat itu karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kerdil, beliau pun mengikat kepala Abu Jahal dengan tali dan diseret karena tidak sanggup membawa kepala Abu Jahal. Sampailah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun tertawa akan kejadian tersebut dan beliau mengatakan, udhunun bi udhunin wa ra'su ziyadah. Telinga Abdullah bin Mas'ud yang dulu pernah dirobek, ditampar oleh Abu Jahal, dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud dengan merobek telinga Abu Jahal di saat dia wafat. Wa ra'su ziyadah, dan kepala yang dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, kepala Abu Jahal yang dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, ziyadah, bonus untuk Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya dia adalah orang yang memenggal kepala Abu Jahal. Maka dari kisah ini bisa kita ketahui bahwasannya tidak setiap orang yang memiliki kekurangan itu semuanya kurang. Tidak setiap orang yang memiliki kekurangan semuanya serba kekurangan. Tidak. Akan tetapi Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan bahwasannya innallaha habba'a thalathan fi thalathin. Allah itu meletakkan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah meletakkan keridhoannya di dalam perbuatan ibadah sekecil apapun. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan ibadah yang kita lakukan walaupun sekecil apapun jenisnya. Kita mengetahui bahwasannya di zaman Bani Israel ada seorang perempuan pelacur, tiap hari dia menjual kehormatannya, namun diampuni semua dosanya oleh Allah karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian Al-Imam Ali pun melanjutkan bahwasannya Allah juga meletakkan kemurkaannya di dalam setiap maksiatnya.
Maka jangan sekali-kali meremehkan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, sehingga kita tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya, para aulia, para penolongnya, kekasih Allah di antara hamba-hamba Allah. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan siapapun dari kalangan kaum muslimin, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagaimana status ekonominya, jangan sekali-kali kita remehkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang hamba muslim yang kita remehkan ternyata kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kisah Abdullah bin Mas'ud ini menjadi motivasi untuk kita dan menjadi peringatan untuk kita agar kita tidak sekali-kali meremehkan umat muslim, siapapun orangnya, bagaimanapun postur tubuhnya, bagaimanapun status sosialnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat daripada kisah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.